Hai sahabat Teras Mitra, bertemu lagi bersama saya Meinar di TM Share Podcast. Kali ini kita akan mengusung tema tentang edukasi seks dan kekerasan pada anak dan remaja. Oke, kali ini kita akan ada narasumber yang memang udah banyak berkecimpung di isu ini, di edukasi seks dan kekerasan pada anak. Ada Kak Rinaldi Ridwan atau biasa kita memanggilnya dengan Kak Inal. Halo Kak Inal. Halo Kak Mena. Hai, apa kabar nih? Kabar baik. Iya, jadi sahabat Teras Mitra, si Kak Inal ini memang salah satu peneliti yang memang fokus ke edukasi seks dan kekerasan pada anak dan remaja. Dan sekarang nih Kak Inal ini baru lulus ya di S3 di University of New South Wales, yang di Australia, di Sydney. Jadi memang sekarang juga banyak penelitian juga fokus ke isu-isu edukasi seks dan remaja. Oke, sekarang nih aku mau nanya nih ya Kak ya, sekarang lagi sibuk apa sih? Nama saya Inal. Saat ini memang saya selama ini pengalaman kerja memang lebih banyak terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Karena itu namanya macam-macam ya, bisa dibilang pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seks, pendidikan kecakapan hidup, itu macam-macam ya. Iya, macam-macam ya. Jadi itu bilang gitu ya. Jadi pendidikan keterampilan hidup. Jadi sebenarnya ya intinya itu kan pendidikan untuk mengajarkan anak-anak supaya bisa berdaya terkait dengan memilih, membuat pilihan yang sehat terhadap tubuhnya. Nah, jadi pengalaman saya sejauh ini memang S3 saya, PhD saya tentang sex education di Indonesia. Penelitian saya selama kurang lebih 5 tahun ya, dari tahun 2019. Lama juga ya. Selama pandemi ya, 2024 akhirnya 5 tahun gitu. Penelitian tentang sex education di Indonesia, di Bali dan di Tangerang Selatan. Di Tangsel gitu. Jadi ada SMA, SMK dan madrasah madrasah. Jadi penelitiannya itu melibatkan bagaimana sex education itu disampaikan di sekolah. Gitu. Jadi temuannya ya setelah 5 tahun itu ya kurang lebih ya saya menggunakan pendekatan kualitatif dan etnografi. Saya observasi di sekolah, di tiga sekolah itu ya, di 2 provinsi itu, bagaimana sex education ini disampaikan oleh guru dan juga baik dari di pelajaran maupun di kurikulum maupun di ekstrakurikuler. Oh, jadi udah masuk belum sih di kurikulum kalau sekarang ya? Gini, sebenarnya jadi penelitian saya ini kan sebenarnya awalnya memang saya ngikutin modul pendidikan kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikbud gitu ya, dan juga UNFPA. Jadi awalnya kan mereka mengembangkan modul pendidikan kesehatan reproduksi untuk SD, SMP, SMA. Waktu itu akhirnya ada guru yang SMA sederajat yang dilatih ya, guru yang dilatih di Indonesia dari Aceh sampai Papua, guru SMA, SMK, madrasah SMA, SMK dan juga SLB. Guru-guru dilatih di Indonesia untuk modul itu, dan akhirnya diharapkan guru bisa menyampaikan materi pendidikan Kespro ini di pelajaran di sekolahnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau bisa ditanya apakah sebenarnya kurikulum sex education ada di sekolah atau enggak? Jawabannya tergantung gitu. Jadi gini, anak saya melakukan analisa data yang pertama, jadi saya analisa peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tahun 1945 sampai 2022. Dari level undang-undang, dari level undang-undang sampai level peraturan menteri untuk melihat sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu sebenarnya ditulis di undang-undang seperti apa. Itu yang terkait dengan dokumen kebijakan di Indonesia. Terus juga saya melakukan observasi langsung di sekolah, di mana di mata pelajaran kayak biologi, penjaskes, agama, terus juga ada wawancara, dan saya tanya ke siswa bagaimana pendidikan seks itu disampaikan di pelajaran kayak di sosiologi, antropologi, berbagai mata pelajaran. Hasilnya kan kalau misalnya ditanya mungkin ada atau enggak, sebenarnya gini, ketika kita bicara sex education itu, yang di PhD saya menggunakan kerangkanya dari ITGSE, International Technical Guidelines for Sexuality Education. Jadi sex education, jadi nanti pas dieditnya ini ya, nanti pas edit kan ada ting, komponen sex education ting gitu ya. Iya, bisa. Ya. Jadi ada pengertiannya di situ. Gitu ya. Jadi sex education itu kan sebenarnya kalau di standarnya ITGSE, International Technical Guidelines for Sexuality Education, itu ada 8 komponen. Ada 8 komponen sex education, mulai dari gender, relationship, ada HIV and AIDS, ada reproductive health, ada violence, pokoknya ada 8 komponen lah ya. Nah, jadi violence ya. Violence itu juga
salah satu komponen kekerasan itu, komponen sex education. Jadi kalau misalnya dibilang sex education itu terkait dengan seks, itu enggak. Komponen seksi itu sedikit banget gitu. Justru malah komponennya adalah bagaimana relationship berhubungan dengan orang tua, dengan sesama, juga dengan kekerasan, juga dengan kesehatan reproduksinya, juga terkait dengan katakanlah gender gitu. Jadi dari 8 komponen itu awalnya saya kan observasi dan wawancara ya. Kalau misalnya ditanya sex education yang basic gitu ya, kalau bisa ditanya guru ada nggak sex education, mungkin nggak dijawab iya karena masih belum ini. Iya kan, tapi ketika kita menggunakan kerangka ITJC 8 komponen itu, saya observasi di kelas, saya wawancara, saya tanya satu-satu komponen, 8 komponen itu, dan setiap komponen itu kan ada turunannya lagi. Jadi ketika 8 komponen itu diturunkan, ya ada semua di sekolah. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya dari kesimpulan PhD saya, kalau misalnya ditanya ada atau nggak sex education di sekolah, ya ada. Ada ya. Kalau berdasar 8 komponen itu, ya semuanya ada. Di 8 komponen itu diajarkan dan dibahas, dan juga termasuk ada di peraturan perundang-undangan kita ada. Ada ya sebenarnya. Tapi penyampaiannya itu it's another story gitu ya. Tapi dari temuan PhD saya, temuannya malah ini bukan temuan baru. Ini major, it's not a new findings. Ini adalah major findings PhD saya. Justru temuan PhD saya dari 8 komponen itu, menariknya adalah pertanyaannya adalah bagaimana sex education disampaikan di sekolah. Dari 8 komponen itu disampaikannya, menariknya adalah benang merahnya adalah sex education disampaikan dengan sudut pandang moralitas. Temuannya sesimpel dengan moralitas, dengan sudut pandang moralitas. Jadi maksudnya sex education bukan disampaikan yang sesuai dengan panduan internasional itu. Justru misalnya ketika bicara tentang relationship, tentang hubungan gitu, justru yang disampaikan bukan spesifik hubungan sehat, justru yang disampaikan adalah jangan pacaran, jangan berzina gitu. Jadi do and don'ts-nya. Do and don'ts gitu. Tapi maksudnya ketika saya bilang ini sudut pandang moralitas, bukan berarti moralitas itu saya melihat itu hal yang buruk atau baik ya. Saya melihat secara objektif, justru malah temuannya ini adalah disampaikan dengan sudut pandang moralitas, terlepas dari moralitas versi mana ya, itu it's another story gitu ya. Justru disampaikan dengan moralitas. Justru ini yang menjadi masalah, bahwa yang harus, karena idealnya disampaikan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis ilmiah ya, berbasis ilmiah, berdasarkan penelitian, dan juga lebih objektif. Tapi justru malah yang dominan itu adalah pendekatannya moralitas sex education Indonesia itu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, aduh aku takut anakku nanti pas gedenya jadi pacaran, macam segala macam. Mungkin nggak juga ya kan, ternyata di sekolah Indonesia itu, ini kan akhirnya penelitian saya kan di Bali, di Banten, di madrasah gitu kan, jadi kan ada yang Islam, Kristen, dari Islam, ada yang Hindu, dengan berbagai latar belakang. Justru temuannya dari ini semua, ya itu semua ya semuanya penggunaan pendekatan moralitas. Jadi ya kalau misalnya orang tua khawatir anaknya jadi gimana, enggak, di sekolah diajarin udah seperti itu dengan pendekatan moralitas, terlepas dari maksudnya ini balik lagi secara objektif ya, saya nggak melihat itu benar atau salah ya. Jadi pendekatannya udah moralitas, dan di peraturan perundang-undangan pun juga pendekatannya moralitas. Nah, menurut Kak Inal sendiri seperti apa sih metode untuk pendidikan seks dan gender ini yang cocok untuk di Indonesia? Kalau tadi kan sebenarnya sangat normatif banget ya. Lo nggak boleh ini nggak boleh, ini boleh. Tapi kalau menurut Kak Inal yang memang cocok dan nanti bakal efektif lah menjadi ini. Jadi gini, kan dari 8 komponen itu hampir semua dibilangi moralitas ya. Nanti ini mungkin ada yang bagian, mungkin ada yang dikat ya. Terserah ya. Misalnya kita ngomongin gender kan, ketika ngomongin gender itu adalah bagaimana laki-laki dan perempuan bisa setara, bagian peran di rumah tangga yang setara gitu ya, atau mencegah kekerasan berbasis gender. Jadi ya pendekatan moralitas ya, pendekatan moralitas bahwa yang itu akhirnya bukan menjelaskan secara ilmiah, justru malah hal yang mungkin sebenarnya nggak relevan dengan anak remaja. Jadi asumsi dan stigma yang terus Tapi gini, dari 8 komponen itu kan macam-macam ya. Misalnya menariknya adalah 8 komponen itu hampir semuanya disampaikan dengan sudut pandang moralitas. Tapi ketika kita membicarakan kekerasan, kan itu itu kan ada bullying segala macam. Itu somehow nggak ada yang bahas moralitas. Justru itu yang penting kan? Itu menariknya. Itu yang penting, isu-isu itu. 8 komponen ini ketika saya analisa lebih lanjut di kebijakan dan di mana di berdasarkan dokumen kebijakan dan juga observasi dan juga wawancara, ketika guru menyampaikan materi tentang kekerasan, justru ya bisa menjelaskan dengan apa adanya tanpa embel-embel moralitas. Itu menariknya. Itu dari situ saya kayak langsung pas ngelihat benang merah ini kayak,
oh menarik. Jadi ternyata kalau bagaimana ketika kita membahas sex education itu kalau kita menggunakan mungkin pendekatannya kekerasan akan bisa lebih objektif gitu kan. Tapi gini, kita ini sekarang ngeliat lagi komponennya lebih besar ya. Jadi kalau di seluruh dunia ini ketika kita bicara sex education itu kan sebenarnya ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan abstinence only. Ini populer di Amerika. Pendekatan abstinence only itu adalah bahwa semua ngomong sex education itu ujung-ujungnya nggak boleh membahas aktivitas seksual. Ujung-ujungnya adalah anak remaja itu harus abstinence, tidak melakukan hubungan seksual sampai menikah. Itu pendekatan abstinence only gitu. Ini populer di Amerika. Tapi pendekatan abstinence ini udah banyak studinya. Jadi studi udah sampai level systematic review. Dan justru pendekatan abstinence only ini terbukti gagal total. Jadi ada studi di Afrika gitu ya tentang pencegahan HIV di Afrika dengan pendanaan pemerintah Amerika Serikat PEPFAR. Pendanaan HIV Amerika Serikat PEPFAR, Presidential Emergency Plan for AIDS Relief. Dari pendanaan PEPFAR itu terus diteliti bagaimana pendekatan abstinence itu apakah berpengaruh terhadap perubahan pengetahuan hingga perubahan ke perilaku gitu kan. Pengetahuan dia meningkat tapi perilakunya enggak. Oh iya. Jadi pengetahuan dia tahu tentang HIV pencegahan karena enggak diajarkan tentang bagaimana penggunaan kondom, bagaimana bagaimana aktivitas seksualnya, pencegahannya. Akhirnya di perilakunya ambiar, enggak terjadi perubahan perilaku sama sekali dengan investasi yang ratusan juta dolar, miliaran dolar. Ini ternyata itu gagal. Program itu gagal total ya. Gagal. Ini googling aja PEPFAR, systematic review PEPFAR itu gagal. Di sub-Sahara Afrika itu gagal. Nah justru kan, tapi maksudnya itu udah ada evidence seperti itu, tapi orang masih kekeh gitu ya. Ya maksudnya di satu sisi mungkin orang akan cenderung enggan mungkin karena kalau misalnya diajarkan tentang kontrasepsi, tentang kondom ya mungkin dianggapnya melegalkan hubungan seks pranikah gitu ya. Kalau dengan menyodorkan itu gitu kan. Nah itu yang pertama pendekatan abstinence only. Nah yang kedua itu adalah pendekatan comprehensive sexuality education yang populer. Comprehensive sexuality education ini sebenarnya pendekatannya adalah ada opsi untuk abstinence, tapi juga ada remaja yang udah keburu mencoba. Ya pasti di mana-mana nggak mungkin akan ada remaja yang mencoba gitu kan. Termasuk mengajarkan kontrasepsi. Nah, itu ada juga systematic review-nya yang mengevaluasi comprehensive sex education. Dari systematic review ini yang comprehensive sex education justru memang terlihat bahwa perilakunya bisa lebih positif gitu. Jadi misalnya yang dikasih comprehensive sex education, sexual education itu akan lebih cenderung untuk menggunakan kontrasepsi. Bertanggung jawab itu ya. Cenderung untuk ketika punya partner seksual, partnernya nggak banyak, nggak sebanyak kalau mungkin dia nggak dapat intervensi sama sekali. Terus habis itu dia akan lebih tahu apa itu konsep kekerasan dan mencegah kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual gitu. Nah itu yang aliran yang kedua yang CSI. Nah, tapi juga kan kalau kita ngomongin CSI itu ada kontrasepsi, kita ngomongin Indonesia nggak mungkin juga dong ngomongin kontrasepsi kan susah, pelik ya Kak ya gitu kan. Nah terus in between ada lagi nih yang berusaha untuk mengadvokasi pendekatan yang ketiga namanya pleasure based sexuality education. Udah masuk ke situ pleasure based. Udah masuk ke pleasure. Ada systematic review-nya, ada systematic review dan hasilnya positif gitu. Kalau pleasure based itu kalau kita masukin pleasure, incorporating pleasure itu sex education, hasilnya akan lebih positif. Tapi mohon maaf ya, pendekatan CSI aja ambiar gak banget. Pendekatan pleasure gitu kayak yang bener aja ngomongin pleasure gitu kan, ngomongin basic aja susah. Nggak masuk mereka. Jadi kita dihadapkan oleh 3 paradigma yang sebenarnya dengan plus minusnya tapi juga nggak ketemu benang merahnya. Lo ngomongin abstinence sudah pasti gagal. Lo ngomongin comprehensive sex education akan ditolak. Lo ngomongin pleasure ya boro-boro ya gitu ya. Nah itu justru temuan benar dari PhD saya justru ternyata ketika kita ngomongin pendekatan kekerasan mungkin akan lebih diterima untuk di konteks-konteks yang masih tabu ketika kita ngomongin tentang tentang seksualitas gitu. Justru tapi gini. Ya makanya ini itu temuan major findings dari PhD saya yang sebenarnya perlu ditindaklanjut untuk riset lanjutan. Bagaimana pendekatan anti kekerasan ini bisa diincorporate di 8 komponen sex education. Jadi kita ngomonginnya bukan ngomongin moralitas, kan itu kan moralitas, Ya udah gimana kalau misalnya kita negosiasi ulang dari setiap komponen itu kita menggunakannya bukan moralitas tapi menggunakan pendekatan anti kekerasan. Ngomongin gender dari kacamata anti kekerasan, ngomongin pubertas dari anti kekerasan.
relationship dari anti kekerasan. Karena kalau bisa dibilang kok anti kekerasan semuanya emang nyambung apa enggak? Iya. Bukan nyambung nggak nyambung, maksudnya sex education itu juga bukan tentang seks. Iya. Sex education itu juga bukan seks, itu tentang bagaimana lo membentuk bisa memiliki pilihan yang sehat terkait dengan tubuh lo gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang nyambung nggak nyambung, emang ngomongin pleasure di setiap komponen nyambung? Nggak ada. Nggak nyambung juga tiba-tiba ada. Ya mungkin ketika kita maksain moralitas kan juga ketika ngomong ke anak dan remaja akhirnya mental ngomongin moralitas kan. Sekali lu bilang enggak ke anak remaja ya mereka kayak udah gue nggak mau ngomong lagi gitu kan. Nah mungkin ini ada pendekatan yang bisa menengahi sex education dengan menggunakan pendekatan anti kekerasan. Anti kekerasan itu ya. Perlu studi lanjutan tapi ya nggak tahu mungkin ada yang mendanai gitu ya. Insya Allah. Kita perlu studi yang mungkin di Indonesia dan mungkin di beberapa negara yang tabu, ya mungkin di negara Muslim atau negara yang memang ketika bicara sex education itu seksualitas itu tabu, tapi ya memang ini perlu studi lebih lanjut, studi yang besar untuk melihat bagaimana anti kekerasan itu bisa kita jadi pintu awal ketika bicara sex education yang semua orang setuju kayak gitu. Berarti tadi ada satu komponen yang emang kurang ditarik, maksudnya yang kurang menarik di antara sekolah-sekolah itu adalah soal kekerasan seksual terutama ya Kak ya. Jadi sebenarnya mereka masih belum aware gitu tentang kekerasan seksual itu seperti bullying, kekerasan fisik, kekerasan seksual pada pacaran segala macam. Nah itu menurut Kakak di usia berapa sih yang paling cocok gitu? Apakah mulai dari SD atau SMP, SMA itu di usia yang jelas berapa? Gini, nggak bisa mulainya pas usia SMA. Nggak bisa ya? Udah keburu digebukin sama pacarnya. Udah keburu parah ya. Udah keburu hamil. Kan IMS, infeksi menular seksual. Jadi yang jelas tidak pas usia SMA udah telat. Oke. Tapi kalau misalnya udah telat ya mau gimana lagi? Udah belajar deh ya. Gitu. Tapi yang usia yang krusial itu justru ada studinya. Usia yang krusial terakhir mempelajari sex education yang benar. Jadi kan remaja kan ada studinya bagaimana norma gender remaja terbentuk di usia kapan. Itu norma gender remaja itu terbentuk di usia SMP. SMP justru itu kan SMP kelas 1 ya. Early adolescence kan ada early, middle, and late adolescence kan. Ya justru di usia early adolescence yakni usia kelas 5, 6 SD dan SMP kelas 1 sampai 3 itu usia terakhir kita bisa intervensi remaja sebelum dia akhirnya normanya udah terbentuk gitu. Norma dalam arti misalnya kalau kita nggak ngajarin norma gender yang setara, norma kekerasan pas usia SMP udah keburu kebentuk di perilaku mereka. Jadi kalau misalnya baru ngajarin pas udah SMA ya agak-agak ngaruh karena udah terbentuk di kepala mereka. Jadi kalau kita mau mengubah udah susah. Jadi usia terakhir untuk ini usia SMP. SMP ya? Ya idealnya dimulai dari kecil, dari SD ya. Dari orok. Oh dari orok. Termasuk juga kayak misalnya apa itu alat kelamin. Jadi bukan ngomongnya wiwit atau apa bilangnya penis. Nah itu kan jadi ketika anak-anak jadi anak tahu alat kelaminnya itu apa, penis, vagina. Jadi mereka tahu bisa menyebut dengan benar. Jadi dan gimana bisa melindungi penis dan vagina bahwa tidak semua orang boleh melihat dan menyentuh alat kelaminnya. Itu kan sebenarnya dari usia kecil, masih bayi justru. Dari usia dini. Jadi kalau misalnya itu dibilang usia SMP, enggak. SMP itu udah normalnya udah mulai terbentuk. Sebelum pas SMA udah mulai udah mulai sulit untuk berubah. Gitu. Jadi emang dari sekecil mungkin dan paling lambat tuh SMP ya. SMP paling lambat mereka mendapatkan. Nah, kalau yang sekarang yang banyak terjadi itu kasus-kasus pelecehan, bullying, justru malahan ya Kak, dari mulai mereka TK, kelas 1 SD, itu apakah memang udah jadi itu berdasarkan emang kekurangan dari pendidikan seksual itu atau gimana tuh yang sekarang lagi banyak? Sebenarnya kan perilaku kekerasan itu kan bukan sesuatu yang natural, itu kan sesuatu yang dipelajari. Ya, dipelajari. Jadi ketika itu kan sesuatu yang dipelajari kan bisa jadi dari keluarga, dari lingkungan, dan dari sekolah gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin kenapa bisa anak TK udah ngebully, anak SD udah ngebully, ya kita jangan melihat di anaknya, kita melihat di lingkungannya, orang tuanya seperti apa gitu. Jadi mohon maaf, kalau misalnya seperti itu yang mau kan ada peribahasa buah tidak jauh yaitu dari pohonnya. Dari pohonnya. Ya mau nggak mau yang dicek orang tuanya, orang tuanya dan lingkungan di mana dia tumbuh. Oke mungkin orang tuanya baik-baik aja misalnya. Tapi ternyata lingkungannya sekelilingnya preman gitu. Jadi ya sulit itu juga saya temukan gitu. Kan saya kan melakukan evaluasi program anti bullying Kemendikbud dari tahun 2022 ya, tahun 2022 sampai awal 2023.
program anti perundungan Kemendikbud, program Roots di SMP SMA se-Indonesia. Itu kan ada program se-Indonesia kan. Bisa melakukan studi kualitatif di 5 wilayah gitu ya, di mana di DKI Jabodetabek, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Makassar, dan satu lagi itu Makassar dan di Indonesia Timur, Papua dan Maluku. Jadi 5 region ini. Banyak juga ya. Iya, dan itu studinya besar karena kan ini program Kemendikbud ya. Dari studi itu ketika ditanya pertama kali mengalami bullying, justru kan sebenarnya itu kan studinya pada anak SMP, SMA. Justru itu terjadi dari usia SD. Mereka mengalaminya. Itu SD. Terus juga temuan yang menarik adalah walaupun anak-anak ini udah diintervensi dan berubah gitu ya, value mereka tentang bullying, mereka akhirnya tahu bahwa bullying itu salah, nggak bisa dibenarkan. Dari yang tadinya kan tidak tahu jadi tahu gitu kan, dari tidak tahu jadi tahu bahwa dari tadi mengalami terus habis itu pasrah, mengalami akhirnya itu salah, gue nggak bisa diperlawan seperti itu kan. Justru dari studinya itu ditemukan bahwa anak-anak ini udah aware, tapi permasalahannya dia mentok di mungkin sekolah. Misal mereka udah aware, ternyata gurunya masih permisif terhadap bullying, kepala sekolah masih permisif, atau misal di lingkungan rumahnya sekelilingnya preman gitu. Jadi maksudnya anak-anak ini mau berubah ya gimana? Anak-anak kan nggak punya power apa-apa. Kan hidup mereka ditentukan oleh orang tua, orang dewasa, dan orang sekitarnya. Iya, kan? Orang sekitarnya. Jadi mereka udah punya kesadaran, tapi ternyata lingkungan sekitarnya juga masih pro kekerasan, ya nggak banyak yang bisa dilakukan akhirnya. Gitu. Yang mungkin mengharapkan ketika anak ini udah dewasa mereka baru bisa mempengaruhi sekitarnya. Tapi balik lagi, untuk anak-anak dan remaja, mereka udah diintervensi selama orang dewasanya belum berubah, ya mentok. Jadi sebenarnya kalau ketika kita bicara tentang anak-anak dan remaja, korban kekerasan, sebenarnya yang perlu diubah itu bukan anak dan remaja, yang perlu diubah adalah orang dewasa. Orang dewasanya ya. Orang tuanya, orang sekitarnya, omnya, tantenya, gurunya. Bukan tanggung jawab sekolah. Ya sekolah juga. Orang dewasanya. Jadi anak itu mau ditempatkan dimanapun, ya dia sebenarnya bisa jadi menjadi anak-anak yang baik, tidak violent. Tapi itu kan semua ditentukan oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya mau diintervensi, ya orang dewasa kita diintervensi bahwa kekerasan itu salah gitu. Jadi karena kalau misalnya kita udah satu sepakat suara bahwa kekerasan itu salah, ya itu entah dengan sendirinya akan turun ke lingkungan anak dan remaja yang ada di sekitar kita gitu. Tapi kalau misalnya kita masih permisif, kita masih sadar nggak sadar masih setuju dengan kekerasan, ya susah ya. Mereka itu ya. Nah, yang paling banyak nih ya, ternyata kemarin tuh pas lagi banyak kasus pembullying itu di anak-anak SMA, dan emang mereka itu ada kayak dari turunan-turunan pejabat segala macam. Itu kan menjadi framingnya kan jadi ada yang artis lah, di anaknya artis segala macam. Itu kan kayaknya ini banget ya. Apakah memang ada yang kayak stigmanya seperti itu gitu. Jadi kayak stigmanya karena mereka tidak diperhatikan karena keluarga mereka sibuk kah, atau karena sebenarnya gini, dari studi yang saya lakukan itu kan sebenarnya selain studi kualitatif ada juga studi kuantitatif. Kuantitatifnya. Kuantitatif yang dari data se-Indonesia. Tapi justru menariknya gini, kalau dilihat pas dari data se-Indonesia itu justru lebih banyak kekerasan itu terjadi, prevalensinya ya, justru bukan angka absolut. Justru daerah perkotaan seperti DKI Jakarta itu prevalensinya rendah. Rendah gitu. Jadi prevalensi perjalanan dan justru terjadi di daerah-daerah yang post konflik atau daerah yang memang konfliknya tinggi. Jadi misal ada di daerah Indonesia Timur, gitu ya. Ada juga di daerah yang rawan kekerasan ya gitu ya. Dan juga justru malah yang rendah itu daerah yang seperti yang relatif lebih lebih urban dan lebih beragam, seperti misalnya di Jakarta dan seperti di Bali gitu. Jadi kalau misalnya kita khawatir gitu ya tentang terkait kekerasan pada anak-anak di Jakarta, mungkin itu bisa. Ini bukan jawaban yang definitif ya. Mungkin itu yang fenomena yang terlihat saja gitu. Yang terlihat tapi di Jakarta. Ternyata secara umum, kalau misalnya kita ukur secara umum, yang terjadi di Jakarta itu tidak termasuk yang rendah dibanding wilayah lain. Kayak gitu menariknya ya. Jadi waktu pas saya melihat data itu dan juga melihat ada kasus yang bullying melibatkan sekolah internasional, saya justru melihatnya kayak sebenarnya ya bisa jadi mungkin ini yang terlihat yang kebetulan yang terlihat aja gitu. Padahal sebenarnya secara umum nggak seperti itu gitu. Mungkin membaca datanya seperti itu ya, mungkin tidak seperti yang
mungkin itu jadi terkesan over representatif gitu datanya ya. Padahal belum tentu seperti itu. Tapi bukan berarti kasus tidak ada ya. Tapi itu kasusnya masih ada gitu. Dan jadi kalau misalnya dibilang misalnya di anak pejabat ya mungkin itu terjadi. Tapi juga gini, ketika kita bicara bullying itu kan bullying bukan sekedar kekerasan, itu adalah melibatkan relasi kuasa kan, melibatkan anak yang bapaknya siapa dengan anak yang bapaknya di bawahnya. Jadi itu sebenarnya bukan sekedar anak berantem atau pengen pengen kasar aja, tapi itu melibatkan relasi kuasa juga kan, karena pas waktu kasus itu kan disebut anaknya si ini gitu. Jadi ya, itu yang sebenarnya ciri khas bullying gitu. Jadi melibatkan relasi kuasa. Kalau berantem aja, berantem fisik gitu kan sebenarnya. Nah itu juga temuan yang menarik dari studi saya, bahwa anak-anak malah kadang-kadang anak-anak tidak bisa membedakan antara bullying dengan pertengkaran biasa gitu. Kan biasanya bertengkar biasa gitu kan, tapi kan belum tentu melibatkan relasi kuasa kayak berantem aja gitu, rebutan barang, berantem gitu kan. Tapi ternyata kan tapi positifnya adalah walaupun jadi definisinya di anak remaja itu jadi ngeblur, tapi orang-orang udah mulai aware. Jadi walaupun itu bukan bullying, tapi orang tahu kalau itu kekerasan yang tidak boleh dilakukan gitu. Baik itu abusive dalam fisik atau verbal ya. Nah ini kan yang terjadi malahan karena dampaknya tadi kan kata Kak Inal emang dari keluarga, orang dewasa lah ternyata memang menjadikan pengaruh yang buruk dari si anak-anak. Nah kalau yang sekarang begitu zaman gadget, media itu begitu kencang, apakah menjadi dampak dari kekerasan juga nggak sih Kak? Ini kalau saya melihat itu dari studi yang sama ya. Justru selama pandemi itu kekerasan fisik itu kan turun ya, tapi kekerasan cyber kekerasan online itu pada anak-anak tuh meningkat drastis selama pandemi ya. Justru justru itu terlihat selama pandemi itu kekerasan berbasis online itu meningkat tajam. Tapi ketika sekolah balik lagi ke offline itu juga lumayan menurun trennya gitu ya. Nah kayak misalnya contohnya bentuk-bentuk kekerasan online itu misalnya dibullying di sosial media, di kolom komentar gitu atau di DM. Ada juga yang metode kalau zaman dulu kan ngelabrak gitu, dikumputin. Ini di invite di grup, dilabrak di grup ada ya. Kayak gitu, jadi banyak beradaptasi. Pandemi dari yang bisa dikumpulin di kantin terus dulu kan gitu ya, dilabrak. Dikumpulin di grup WhatsApp, terus di celah-celah di grup itu. Ada pola-pola kayak gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang online, apakah online bisa? Itu ternyata online itu justru malah memindahkan yang ada yang di offline ke online gitu. Justru ketika pandemi fisik menurun, kekerasan fisik menurun, justru di online pada pindah ke sana. Di online malah pindah ke situ baik di media WhatsApp, sosial media gitu ya, benar-benar. Kita lihat dulu ada pas pandemi ospeknya online gitu. Kayak gimana orang ospek online ketawa gitu. Tapi ternyata anak-anak ada ya. Ternyata anak-anak ini ketika ospek online pada nurut gitu ya, dan dibentak-bentak online gitu kan ada pas via Zoom. Tapi kan ada yang membelot ya di screenshot kesebar ke Twitter gitu kan. Ini nih seniornya nih yang kayak begini nih ya. Kalau zaman dulu kan ya udah gitu, tapi zaman sekarang kayak di capture gitu ya. Sebar kemana-mana kalau misalnya ada terkait dengan kekerasan. Ya, tapi itu maksudnya akhirnya kayak pisau bermata dua. Di satu sisi ini kan sebenarnya semua pelaku anak bawah umur gitu kan, semua anak bawah umur. Mereka melakukan kekerasan, akhirnya viral. Di satu sisi kasus-kasus ini mulai menguak, tapi menguaknya ya mereka masih bawah umur yang harusnya dilindungi oleh orang sekitar dan dilindungi oleh undang-undang, bahwa anak bawah umur ya walaupun dia melakukan kekerasan dia nggak boleh ke expose keluar gitu. Nah itu juga malahan banyak yang tidak terekspor keluar ya, maksudnya benar-benar cuman di capture terus nanti disebarin ke si lingkungannya mereka doang kan. Nah tau nggak yang waktu itu pernah ada yang kasus anak pejabat ya, terus lagi itu dia melakukan bullying ke mantan pacarnya itu kan menjadi besar banget dan itu kan sampai melibatkan gak cuma relasi mereka si anak doang, tapi relasi ke bapaknya juga, harta bapaknya juga dikorek-korek juga. Itu menurut kakak sendiri, apakah memang sekarang kok malah jadi ke
ke wilayah itu, tapi padahal tadi kan sebenarnya di lingkungan yang lebih rural lagi, yang lebih terpencil lagi, sebenarnya itu yang paling banyak gitu loh. Ya balik ya mungkin ya memang karena semakin tinggi penetrasi internet, jadi semuanya diumbar-umbar gitu dan diskusi juga cepat terjadi di sosial media. Tapi balik lagi gini, ketika terjadi bullying gitu ya, balik lagi harusnya dikembalikan orang tua dan orang dewasa itu posisi di mana ketika terjadi bullying gitu ya. Karena balik lagi ketika itu terjadi ya maksudnya memang harus ditangani dengan baik dan oleh profesional dan jangan sampai itu kesebar kemana-mana, karena kan ini balik lagi kedua belah pihak, pelaku dan korban sama-sama anak gitu kan. Sama-sama anak, walaupun geramnya kita orang dewasa terhadap pelaku gitu ya dengan kasus itu, tapi balik lagi kalau misalnya itu melibatkan anak bawah umur, ya itu semua kita nggak boleh diekspos ke publik. Sebenarnya nggak boleh ya. Dan itu masih di ranahnya hukum gitu kan, nggak boleh ya. Biarkan itu proses itu, hukum itu berjalan, walaupun ya kita juga tahu mungkin ada titipan-titipan, tapi balik lagi ketika melibatkan anak bawah umur, ya baik dari media maupun kita orang dewasa, kita nggak boleh sembarangan nyebarin video itu melibatkan anak bawah umur. Itu. Tuh sahabat Teras Mitra, jangan menyebarkan video-video yang berupa viral di bullying segala macam, itu malah justru nggak boleh gitu loh. Justru malah itu bikin trigger nggak sih Kak? Ini bikin trigger, dan juga itu kan ada anak bawah umur di sana. Gitu. Nah, kalau dampaknya terjadi kepada bullying itu sebenarnya lebih ke psikologis juga ke anaknya si korban, atau malahan justru si pelaku. Aku pernah dengar juga ternyata si pelaku pada saat itu juga mereka juga mentalnya juga terganggu juga pada saat melakukan bullying dan setelah melakukan bullying. Seperti apa sih Kak? Kalau studi dampak bullying, saya nggak pernah meneliti langsung ya. Maksudnya yang saya teliti adalah anak-anak yang mengalami dan mungkin berubah setelah mendapatkan intervensi. Gitu ya. Kalau misalnya dampak mungkin mungkin dampak psikologisnya jelas ya, mungkin apa yang bertahun-tahun kan namanya juga kekerasan gitu ya. Tapi kalau untuk pelaku sebenarnya sih nggak pernah baca spesifik dampak pelaku bullying. Tapi yang jelas ketika anak menjadi pelaku bullying kan itu kan it tells a lot of story behind gitu. Berarti kan ada pola asuh di keluarga yang membuat anak ini menjadi pelaku kekerasan. Terganggu gitulah. Berarti ya maksudnya kalau dilihat dengan seperti itu, ya berarti bukan dampak sih, berarti memang bukan dampak pada anak pelaku ya, tapi juga pola asuh seperti apa yang diterapkan pada anak ini, dan juga bagaimana lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar termasuk sekolahnya sehingga membentuk anak bisa jadi seperti ini. Menjadi pelaku gitu kan. Karena ujung-ujungnya ini menarik. Ketika kita bicara bullying ini, orang tuh akhirnya melihat kacamatanya mikro antara korban dan pelaku. Padahal ketika kita bicara bullying itu nggak bisa dilihat antara korban dan pelaku. Itu ada lingkungan yang lebih besar yang membentuk kenapa bisa seperti itu. Kenapa seorang anak bisa menjadi pelaku bullying, itu kan berarti kan pola asuh segala macam gitu kan. Kenapa anak bisa menjadi korban, itu kan juga bagaimana pola asuh yang membentuk anak ini menjadi permisif ketika dia mengalami kekerasan gitu kan. Belum bisa stand up untuk melawan terhadap sang pembuli. Jadi ketika kita melihat kasus bullying ini harus kacamata makro, bahwa lingkungan sekitarnya itu membentuk anak menjadi pelaku dan korban gitu. Pola asuh juga. Iya, bukan. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa anak pelaku ini sebagai orang yang jahat mutlak gitu. Itu semua dibentuk oleh lingkungan. Jadi ya itulah pentingnya kita orang dewasa kalau misalnya ada kasus bullying itu, berarti itu ada itu satu gunung puncak gunung es. Itu anak menjadi korban dan pelaku. Tapi kan di bawah puncak gunung es tuh banyak di sini. Berarti itu yang harus dievaluasi lebih lanjut, bukan dengan maksudnya langsung anaknya dikeluarin atau anak dipisahin. Ya mungkin itu langkah kalau udah nggak bisa ditangani lanjut ya. Dipisahin. Tapi balik lagi itu di mana peran orang dewasanya gitu. Jadi harus ngeliatnya secara makro, bukan mikro korban pelaku. Terus gimana cara mereka bisa berdamai atau salah satu dikeluarin, nggak gitu caranya. Harus lebih dari kacamata makro. Aku tuh pernah denger ya kasus bullying di ponakan aku, terus kayak gitu si guru ponakan aku tuh responnya dia bilang nama juga anak kecil gitu, nama juga anak kecil Bu, lagi main dia lagi suka-sukanya berantem kecil segala macam, main kata-kataan. Terus itu apakah memang semua sekolah seperti itu nggak sih Kak? Guru-gurunya itu temuannya justru ini ada satu data yang menarik ya. Iya.
data kuantitatif menunjukkan data kuantitatif menunjukkan lebih dari 90% guru menyatakan bahwa bullying dan kekerasan itu salah atau benar? Salah. Sepakat. Salah. Terus ditanya nih, ketika melihat itu apakah guru akan apakah Anda akan bertindak untuk mencegah? Ya, itu lebih dari 90%. Itu data kuantitatifnya demikian. Kekerasan itu salah, ketika terjadi saya akan bertindak gitu kan. Tapi dari data kualitatif ya sebaliknya. Data kualitatif ya guru-gurunya bilang, anak zaman sekarang mentalnya lemah. Gitu aja gitu aja ngadu gitu ya. Terus saya malah bilang, saya hobinya ngebully siswa. Wah, cius. Kalau ditanya secara kuantitatif, orang bilang itu salah. Orang ditanya secara langsung, gimana pengalamannya? Saya juga ngebully. Jadi itu guru-gurunya jawab gitu justru. Jawab gitu terang-terangan sama guru, malah pas lagi jadi mereka malah julid. Iya emang tuh anaknya lemah tuh zaman ngadu mulu gitu. Ngadu mulu. Saya terus habis itu saya kalau kayak gitu udah lawan, atau misalnya ya saya ketawain, lo ngapain ngadu-ngadu saya. Iya justru itu guru ngomong itu terang-terangan sama guru ketika terjadi FGD gitu. Dan apalagi ketika wawancara juga itu kayak ngapain sih siswa zaman sekarang lemah gitu kan, baru gitu doang udah udah ngerasa tersakiti gitu. Jadi memang ya kalau ditanya tadi kan ada respon guru gitu itu sebenarnya ya respon yang udah ternormalisasi gitu. Itu salah, tapi masa itu jadi norma umum bahwa ya emang harusnya ya terima dan jangan lemah gitu, responnya jangan lemah, bukan yang itu kamu mengalami kekerasan, mari saya dirujuk dulu ke layan, misalnya mungkin ke konseling atau ke psikolog, harusnya kan seperti itu, tapi nggak malah ngalamin bullying malah salah sendiri lemah. Salah sendiri gitu, kenapa mau aja dikata-katain gitu kan? Gitu iya, justru ya itu malah tantangan. Jadi mau kita intervensi anak remaja kayak gimana, itu harus dilakukan. Tapi balik lagi orang dewasanya juga, kalau orang dewasa yang diintervensi kayak gitu, anak-anak udah pengen ngadu, anak-anak udah pengen bikin laporan, orang dewasa malah mentahin balik. Iya, Kak sekarang masih ada nggak sih guru-guru BP gitu Kak? Ya masih lah. Masih ada? Iya ada. Dan itu dia berfungsi nggak sih, berperan nggak sih untuk isu bullying ini gitu loh? Jadi gini, gimana? Ketika kita bicara tentang ini kan sebenarnya balik lagi supply and demand. Demandnya itu adalah anak-anak yang mengalami kekerasan ketika mereka dididik kekerasan, mereka akan sadar gitu kan ya. Mengalami kekerasan nih. Nah, ketika anak-anak ini udah sadar kan mereka akan akan ada yang gue butuh layanan terdekat di sekolah gitu ya. Layanan ini kan supply-nya bisa guru BK, bisa juga guru buat teman bicara atau teman atau mungkin puskesmas gitu kan ya. Tapi ini demand-nya sudah terbentuk, tapi ketika menuju ke supply ke layanan mental semua gitu kan. Belum ada ini salah satu implikasi temuan saya bahwa penting untuk kita membangun sistem rujukan anak-anak korban bullying dan korban kekerasan. Tapi guru BK belum walaupun mereka ada di training selama kuliah S1 untuk di training untuk itu bimbingan konseling itu ya. Belum tentu bisa melayani anak-anak ini dengan baik gitu kan. Ya udah ada guru yang bisa melayani itu, tapi betul semuanya bisa melayani bullying ini dengan mumpuni gitu, dan malah mungkin lebih lanjut mungkin perlu dirujuk ke dokter atau ke psikolog atau di puskesmas gitu. Nah kalau ditanya masalah guru bisa itu jawabannya balik lagi ke masing-masing sekolah. Tapi juga ya sistem kita mungkin memang belum sepenuhnya mumpuni untuk merespon kebutuhan anak-anak yang mengalami kekerasan, yang mana sebenarnya kan itu kan hampir pasti ada di setiap sekolah ya, anak-anak mengalami kekerasan. Soalnya apakah sistem rujukannya ke guru ke puskesmas BK itu apakah sudah mumpuni, itu ya it's another story yang perlu di IPR-nya masih banyak lagi untuk membangun sistem rujukan itu. Oke, tapi kalau yang sekolah-sekolah yang internasional itu ada nggak guru BK atau justru malah mereka punya psikolog sendiri untuk khusus buat anak dan orang tua? Sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya ya ada sekolah sekolah yang internasional atau sekolah yang standar itu ya punya psikolog atau guru konselingnya itu sebenarnya bisa ada di sana. Tapi ya kalau saya sih lebih gini, itu penting ada guru konseling. Tapi juga gimana ya, tetap yang lebih pentingnya itu adalah di pencegahan ya. Pencegahan ya. Daripada mengobati ya. Iya, daripada sakit ya. Iya. tapi tetap akan ada pasti akan ada yang jadi korban itu. Tapi balik lagi ini kan sesuatu yang sebenarnya
PR banget ya. Jadi anak-anak korban kekerasan dirujuk gitu kan. Kalau kita bicara sistem yang lebih besar, jumlah psikolog di Indonesia itu kan kurang ya. Kurang ya makanya. Rasio psikolog dengan rasio rakyat yang butuh dilayani itu kan itu gede banget rasionya gitu kan. Nah, ya PR-nya ya sebenarnya balik lagi PR-nya ya akhirnya bagaimana bisa pemerintah ya bisa akomodir rasio psikolog, psikiater itu bisa diperkecil berbanding dengan jumlah rakyat Indonesia. Nah itu PR itu ya another story gitu ya, gitu. Ya itu PR-nya. Nah itu tantangannya berarti kan tadi ya yang tenaga-tenaga yang bisa memitigasi soal kekerasan itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan di Indonesia ya. Nah sebesar apa sih, apakah memang harus ada nih di sekolah untuk pendidikan dari mulai SD, SMP, atau memang sebenarnya anjuran Kainal tuh sebenarnya harusnya masuk aja deh di kurikulum gitu. Kalau misalnya tadi kan nggak ada lah di kurikulum atau masih tersebar di seluruh mata pelajaran. Ya pokoknya untuk mengurangi inilah, untuk memitigasi ini seperti apa sih? Ya sebenarnya harusnya gini, konsep yang dipakai adalah whole school approach. Whole school approach, jadi nggak bisa yang pendekatan dibebankan kepada guru aja atau kepada siswa aja gitu aja. Nggak bisa yang siswa cuma dikasih pengetahuan terus diharapkan berubah, enggak. Katanya harus whole school approach. Whole school approach itu jelas ya, siswa harus mendapatkan misalnya pendidikan anti kekerasan gitu ya di berbagai apa yang sebenarnya embedded di setiap mata pelajaran gitu ya, bahwa itu satu di siswanya, dan gurunya juga harus value tentang kekerasan itu harus disepakati dan zero tolerance gitu ya, itu di guru dan di siswa. Tapi juga selain di guru dan siswa, di lingkungan sekolah juga harus normanya harus normanya harus bentuk norma anti kekerasan, bahwa kekerasan itu apapun bentuknya salah gitu. Di guru, di siswa, di mana di norma di sekolah, termasuk juga di kepala sekolah dan staf sekolah gitu. Itu whole school approach. Nah selain itu juga ada aktor-aktor lain, misalnya pemerintah gitu, dengan kebijakan yang anti kekerasan gitu. Bagaimana memastikan itu dari undang-undang sampai peraturan level menteri itu nilainya adalah nilai yang intrinsiknya itu adalah nilai anti kekerasan. Juga bagaimana pemuka agama, berarti tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga media gitu. Bagaimana ini semua sistem-sistem pendukung sekitar anak dan remaja ini value-nya sama anti kekerasan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita bicara tentang psikiater, psikolog itu kan layanan, tapi balik lagi the whole sistemnya, pendekatan whole school approach itu ya memang semua aktor itu harus sepakat bahwa kekerasan itu adalah hal yang salah. Gitu. Jadi harus berperan ya. Kak, terus aku penasaran juga nih, selain kekerasan bullying kan juga ada kekerasan pada pacaran ya. Kekerasan pada pacaran sebenarnya kan bukan yang pacaran udah gede-gede juga, tapi ada yang masih kecil pun gitu. SMP mereka pacaran terus mereka mengalami kekerasan abusif berupa verbal, itu kan banyak ya Kak ya. Itu sebenarnya kan, dan sementara anak-anak ini masih belum sadar kalau sebenarnya itu kekerasan. Itu seperti apa sih Kak maksudnya untuk memotivasi? Balik lagi pencegahan sex education. Tetap ya. Sex education kan, masalah sex education adalah pendekatannya moralitas. Baru ngomongin tentang relationship, yang diajarin adalah jangan berzina, sementara anak jangan berzina, jangan pacaran, sementara kan udah ada keburu pacaran gitu kan. Ada keburu pacaran dari kecil gitu kan. Jadi maksudnya kalau kita masih pendekatan moralitas dan belum mau membuka ketabuan ini, ya digembok aja terus tuh anak-anak. Jadi ibaratnya kita mau ngomong itu udah keburu digembok oleh moralitas, akhirnya ya balik lagi pertanyaannya adalah apakah kita mau mempertahankan pendekatan moralitas dengan risiko anak-anak ini akhirnya tidak mau terbuka dan akhirnya terus-menerus mengalami kekerasan. Dan mereka tidak sadar itu kan. Tidak sadar itu. Apakah mereka mengalami kepada orang dewasa dan orang sekitar, apakah kita siap membuka diskusi ini, membuka ketabuan ini untuk lebih mau membuka mata bahwa anak-anak tuh emang pada pacaran dari kecil gitu. Jadi kalau kita nggak mau terbuka, ya resikonya dengan mempertahankan pendekatan moralitas, ya resikonya anak-anak mengalami kekerasan. Ya tinggal pilih mempertahankan moralitas apa membiarkan anak-anak ini terus-menerus mengalami kekerasan sampai hamil, sampai akhirnya nikah di usia remaja, masa depannya berantakan. Sampai trauma segala macam. Dan akhirnya turun ke anaknya lagi, ke anaknya, dan akhirnya anaknya juga ikutan mereplikasi perilaku kekerasan itu. Nah itu pertanyaan yang harusnya sebenarnya pertanyaan buat kita semua, apakah kita mau mempertahankan pendekatan moralitas ini atau mau bergeser sedikit dengan membuka diskusi ini kepada anak dan remaja di sekitar kita, bahwa ya silakan bicara dengan kita sebagai orang dewasa ketika
ada potensi terjadi kekerasan. Berarti sebenarnya si pendidikan edukasi seks kekerasan ini nggak cuma ke anak-anak ya, berarti kita juga ada sesi khusus buat guru dan orang tua. Iya. Dan itu ada juga sih yang benar-benar yang sampai ke hal-hal norma segala macam hal, kalau misalnya ini salah nih ya Bu ya Pak ya, kalau untuk terus segitu sampai sekarang ini kan juga ada yang isu ini loh, fatherless jadi kayak peran-peran laki-laki, peran-peran bapak kan sebenarnya masih kurang ya. Jadi itu untuk anak tuh nggak tahu nih sebenarnya itu yang bener nggak sih pada saat pacaran nih, sebenarnya kita bener nggak sih melakukan ini kepada pacar kita, itu seperti ini. Nah sebenarnya gini, kalau memang sebelum sex education dimulai itu memang baiknya orang tua dan guru itu duduk bareng. Nih anak lo mau dikasih materi tentang ini di sekolah, jadi jangan kaget gitu. Jadi jangan kaget. Jadi kan sering misalnya ngasih materi sex education, orang tua belum tahu, terus anak-anak pulang ke rumah aku diajarin begini sama guru ngajarin tentang penis, tentang vagina, orang tuanya sport jantung kan langsung cekot kan kepalanya ya. Stres kok jadi kan aku diajarin begini gitu. Nah, memang baiknya sex education sebelum dimulai itu orang tua dan guru ya ada komunitas sekolah ya duduk bareng di awal tahun bahwa anak lu akan dikasih materi seperti ini, jadi akan siap-siap. Tapi temuanku, aku udah pernah bikin penelitian sebelumnya, justru orang tua maupun pandangan politik dan agama seperti apa, kalau dijelasin baik-baik di awal itu akan terima aja ya mereka. Saya pernah meneliti di Jawa Tengah gitu ya, ada orang tua yang nggak setuju di madrasah, orang tuanya ini pakai cadar, dan kelompok Islam yang yang Islam yang lebih lebih konservatif gitu ya, sex education gitu. Kok anak saya diajarin sex education? Akhirnya gurunya ngomong ke orang tua ini, anaknya diajarinnya bukan diajarin berhubungan seksual, bapak ibu diajarinnya ini. Terima aja ya justru mereka ya. Pas sudah dibilang, jadi emang intinya orang tua kalau dibilangin dari awal anaknya diajarin, kan sex education yang saya bilang nggak ngajarin tentang seks. Dan 8 komponen itu yang tentang seksnya dikit banget gitu. Malah juga nggak ada ngajarin tentang seks berhubungan seks, enggak. Ngajarin tentang berhubungan seks, kalau ngajarin seks itu yang itu pleasure. Iya, yang tadi itu ya, yang memang full ngomongin pleasure. Tapi ya enggak ada yang kalau apapun latar belakang orang tua, aku dibilang dari awal diajarin seperti ini, hubungan yang sehat, bagaimana berinteraksi dengan baik gitu ya dengan sesama, ya orang tua akan terima gitu. Oke. Dan itu udah terjadi, mereka juga ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, justru dari orang tua yang pertama pakai cadar dikasih tahu untuk perkara begini, terima akhirnya, yaudah silakan. Tapi kan ada juga orang tua, terima, ternyata mereka nggak begitu deket sama anaknya, dan anaknya juga nggak mau cerita apa yang dilakukan dia sama pacarnya. Itu PR orang tua lah kalau itu gitu itu ini banget ya. Jadinya ada yang anak yang memang melakukan kekerasan ke pacarnya, ke temannya, itu menurut mereka tuh ya udah itu urusannya anak gitu. Kita udah ngasih terbaik gitu kan, tapi ternyata anak di sekolah melakukan kekerasan pada pacarnya, mereka juga nggak pelasu ya. Maksudnya kan anak di bawah umur kan sebenarnya pasti tanggung jawab orang tuanya. Kalau ada apa-apa orang tua tanggung jawab, ya balik lagi pilihan ya. Apakah nunggu sampai bomnya meledak, orang tua keseret-seret, atau ya orang tua mau bicara atau enggak, ya balik lagi. Menurut saya gini, kalau kita bicara tentang pendidikan seks itu, intinya adalah bagaimana orang dewasa mau memproses emosinya yang mungkin belum pernah mereka proses dari kecil gitu ya. Apakah dia pernah bagaimana pola asuh orang tuanya dia dulu, bagaimana menurun ya berarti ya. Iya, itu kan pasti nggak disadari akan menurun. Jadi balik lagi, kalau misalnya ada isu soal fatherless, orang tua nggak deket sama anak, ya nggak bisa kita intervensi anaknya. Justru orang tuanya itu harus mau seeking for help ke psikiater, ke psikolog, mau memproses emosinya dan menyadari berbagai macam emosi yang belum pernah diproses, supaya itu karena ketika misalnya mereka nggak dekat sama orang tua, kan berarti sebenarnya mereka itu juga pola asuh dari orang tuanya mereka sendiri, gitu kan. Jadi ya mau nggak mau emang harus diproses emosinya itu sebelum akhirnya ya emang diturunkan secara tidak sadar ke anaknya. Gitu. Ya balik lagi, memang harus menjadi best friend ya dengan menjadi best friend dengan anak ya. Dengan psikolog dan psikiater. Gitu. Dan itu sekarang masih aware nggak sih isu mental health juga nggak sih ke orang tua itu? Kalau saya ngeliat sih terutama dari generasi milenial kan sekarang anaknya udah pada SD, udah SMP, SMA gitu. Kesadaran untuk seeking for help itu memang udah mulai meluas ya, tapi terutama masih di ibu-ibunya, belum di bapak-bapaknya. Belum gitu ya.
maksudnya udah ada, tapi maksudnya animo masyarakatnya masih ke ibu-ibu ya? Masih di ibu-ibu gitu. Kalau misalnya ada training atau workshop tentang pengasuhan, parenting, tentang proses emosi, justru pesertanya lebih banyak kan perempuan ketimbang bapak-bapaknya. Kenapa masih tabu juga nggak sih Kak kalau kayak gitu? Ya balik lagi, mungkin salah satunya ya terkait dengan norma maskulinitas. Bahwa laki-laki seeking for gitu kan, lu lemah gitu kan. Itu PR, another PR. Tapi balik lagi ya seharusnya yang diintervensi adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Jadi tuh kalau misalnya aku kan ngelihat teman-teman, oke, ini si ibunya udah sepakat soal mental health si anak ini emang harus deket ke pola asuhnya mesti oke lah si anak ini. Tapi kan ada bapak yang udahlah lu urusan ibunya lah gitu. Nah pada saat kayak gitu si anaknya kerasa kok gue kayak berasa punya deket cuman si ibu doang ya, si anak single mom aja gitu. Iya, itu tuh isu yang ini nggak sih? Ya sebenarnya itu balik lagi tadi penelitian saya bilang, yang penelitian bahwa kalau norma gender anak-anak itu terbentuk di usia SMP gitu kan. Norma gender yang terbentuk ketika SMP itu kan misalnya pas ketika SMP itu terbentuk adalah laki-laki, dan laki-laki harus kuat bekerja, dan nggak boleh nangis gitu kan. Misalnya norma gender terbentuk di SMP seperti itu. Perempuan harus perempuan yang boleh lemah cuma perempuan, yang boleh seeking for help itu cuma perempuan gitu ya. Jadi balik lagi kalau misalnya ada orang ya kayak gitu ya, balik lagi itu harus terakhir diintervensi di usia SMP ya. Usia SMP. Kalau misalnya udah lewat usia itu udah nggak bisa diintervensi gitu. Tapi juga bagaimana memastikan ya balik lagi ya orang dewasa sih. Orang dewasa yang jadi PR-nya tuh. PR. Jadi kita tuh nggak bisa kita harus mencegah remaja dari pergaulan bebas. Kita harus mencegah remaja dari pacaran apa segala macam. Nggak bisa ya. Yang dicegah orang tuanya, orang dewasanya harus bisa memproses emosinya. Apakah sebenarnya ketika anak lo berperilaku seperti itu ya, apakah ya mungkin lo nggak benar-benar mendidik anak lo, bukan mendidik ya, nggak benar-benar terlibat dalam pengasuhan, terutama yang laki-laki ya. Iya, laki-laki itu terutama nggak benar-benar terlibat dalam pengasuhan, karena ntar ujung-ujungnya disalahin yang perempuannya, ibunya gitu. Padahal ya bapaknya mau perempuannya bak-bibuk segala macam, kalau bapaknya nggak hadir gimana? Nggak bisa. Nggak mesti bapak juga sih, maksudnya kan ada juga yang single mom gitu ya, tapi kan juga harusnya ada paman, ada kakek yang sebenarnya harusnya menjadi role model si anak ini gitu. Jadi ya memang ya sekarang kan ya banyak single mom, single dad, tapi balik lagi ya it takes a village to raise a child gitu. Jadi nggak serta-merta ibu bapaknya aja, tapi juga ada keluarga besar yang sebenarnya bisa turut membantu. Kak, ini yang menjadi ini tadi menjadi fokus tuh kayak kok bisa ya anak yang dibesarkan dengan keluarga yang besar itu menjadi tidak aman, kan ada yang kayak gitu ya, maksudnya dia ternyata kasus yang kayak pelecehan itu ternyata ada di rumahnya sendiri gitu. Itu kan menjadi dia semakin tidak aman ya zaman sekarang ya. Kalau misalnya dulu kan kita nggak apa-apa lah satu rumah sama paman sama kakek, sekarang malah ada kasus yang dia sudah diperkosa oleh kakeknya dari kecil. Itu kan menjadi kayak kita tuh menjadi ngeri sendiri ya untuk itu. Itu pernah melakukan penelitian seperti itu nggak sih? Kenapa bisa? Kalau itu enggak, tapi balik lagi seperti penelitian terkait dengan bullying, mau anak diintervensi apapun, kalau keluarga atau lingkungan sekitar masih pro kekerasan ya ambiar aja. Iya, itu yang jadi mengerikan kan. Dan itu dampak untuk traumanya juga besar sekali. Saya nggak meneliti dampak trauma sih, tapi yang jelas it happens gitu ya. Tapi balik lagi apapun bentuk traumanya, memang seharusnya kita punya sistem rujukan yang mumpuni. Ini adalah ke psikiater, psikolog, ke guru BK yang di sekitar tempat tinggal anak tersebut. Gitu. Dan yang sudah sensitif, jadi nggak sekedar psikiater psikolog ya, tapi juga psikiater psikolog yang memang mempunyai juga ketika melayani punya perspektif hak anak. Iya, itu iya. Kan bisa aja misalnya psikiater datang ke psikiater sama psikiater kayak lagian gimana sih, lagian bajunya begitu. Iya, itu kan. Tapi itu juga PR-nya bareng, makanya PR barengnya adalah bagaimana perspektif hak anak, perspektif anti kekerasan itu di mainstream di seluruh orang Indonesia yang ada, yang di the whole yang di sekitar hidup anak-anak gitu. Dan sekarang untuk grafik kekerasan seksual dan bullying semakin tinggi atau gimana kalau dia? Nah itu trennya sebenarnya jadi dua, tren meningkat atau menurun. Meningkat bisa, kalau trennya meningkat bisa jadi karena orang memiliki kesadaran untuk melapor. Oke, itu ya yang meningkat. Karena kan akhirnya dulu nggak sadar ya. Iya, nggak sadar, akhirnya trennya meningkat. Justru tren meningkat itu bukan yang buruk, justru bahwa orang makin banyak sadar untuk bahwa itu salah gitu. Itu tren meningkat.
yang saya temuin ya, tapi biasanya menurun dalam artian intervensi programnya berhasil, akhirnya bisa dicegah gitu. Tapi nggak ada jawaban definitif antara meningkat atau menurun, dua-duanya valid. Gitu. Kalau misal pengen yang benar-benar mengukur benar, ya berarti kita harus bikin studi nasional, studi Indonesia nationwide di level populasi gitu, bahwa kita pengen melihat bagaimana apakah tren ini dari over the time, misalnya 3 tahunan, 4 tahunan, atau 5 tahunan ini menurun atau meningkat, gitu, untuk benar-benar mengukurnya. Tapi kan itu PR lagi. Jadi sekarang udah banyak yang sadar ya, maksudnya untuk anak-anak ini, ternyata saya sebagai korban gitu loh, ternyata saya sebagai ini, sebagai yang sudah pelaku gitu, dan itu tuh sudah mulai menyadari dan mereka sudah lapor, baik itu berwajib atau justru ke sekolah dulu yang paling deket itu. Nah, sebagai orang tua nih ya Kak, kalau misalnya anak nih ya, sebagai anak misalnya, ternyata dia dapat kasus bullying, dia udah dibully di sekolah atau di lingkungannya dia, menurut Kakak seperti apa sih penanganannya? Penanganan sebagai orang tua? Kalau ada terjadi kasus bullying, yang jelas kan sekolah harus dilaporin ke sekolah, yang jelas ya. Iya, itu. Yang jelas harus dilaporin ke sekolah, dan juga intinya gini, semangatnya adalah semangat untuk keadilan dan kesejahteraan anak korban. Semangatnya itu dulu, bukan semangat untuk menghukum pelaku. Karena kalau yang kita lihat secara umum adalah semangatnya adalah ketika ada terjadi kasus bullying, gimana caranya pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Mau baik itu keluar dari sekolah atau itu diapain itu. Padahal kan yang harusnya jadi fokus adalah orang yang sudah menjadi korban dan bagaimana dia bisa dipulihkan kesehatannya, jiwanya gitu kan. Nah itu, jadi kita tahu makanya ketika kita melihat bullying, ya harus fokusnya adalah bagaimana anak yang korban, anak yang mengalami kekerasan ini mendapatkan keadilan dan mendapatkan layanan pemulihan yang mumpuni, supaya dia bisa dampak dari kekerasan itu tidak sampai jauh dan bisa bertahun-tahun. Jadi itu prinsipnya, ketika misalnya ada anak menjadi korban, ya gimana caranya supaya anak menjadi korban ini bisa dirujuk layanan dan dipulihkan kesehatan jiwanya. Oke. Kalau yang sebagai pelaku, si orang tua sebagai anaknya sebagai pelaku bullying. Ya kalau kayak gitu bisa anaknya jadi pelaku gitu ya. Ya berarti kalau gitu konseling bareng-bareng. Konseling bareng-bareng bersama si orang tuanya juga. Iya, anak sebagai pelaku dan juga orang tuanya harus konseling bareng-bareng. Pola asuh apa di lo yang membuat anak lu kok bisa jadi pelaku gitu. Nah itu kan susah. Entar paling kalau kayak gitu orang tuanya akan nyalahin anaknya. Lagi bandel segala macam. Kan lu berkaca. Dia jadi pelaku. Ya gue ngapain? Bercermin dari pola asuhnya dia kayak gimana ya. Orang tua gue juga gimana dulu pas gue waktu masih kecil, itu harusnya diproses di situ. Ya balik lagi kan denial. Ya maksudnya umumnya kalau misalnya orang tuanya belum pernah berproses ya akan denial gitu kan, menyangkal gitu. Jadi nyangkal duluan. Gimana ya PR-nya lah buat orang tuanya untuk dia memproses emosinya sendiri sebelum akhirnya dia bisa berefleksi kenapa anak saya bisa begitu. Jadi memang pencegahan lebih bagus ya, mesti pencegahan lebih oke. Jadi mendingan dikasih edukasi tentang seksual dan kekerasan dulu lah, supaya nih anak jangan ini nggak boleh, ini boleh gitu loh. Jadi bener-bener apakah kayak praktek atau bukan praktek, biasanya kayak dikasih contoh. Kalau misalnya teman kamu ngomong ini, menurut kakak gimana? Gitu, misalnya dia ngomong ke si anaknya, itu tuh penting nggak sih? Ataukah memang ya udah sambil lalu aja gitu? Jadi harus ada yang kayak praktek-praktek kayak gitu nggak sih dikasih tahu ke anak? Menurut saya sih kalau kayak gitu ya, memang orang tua mau nggak mau harus wajib kursus parenting. Iya, kursus parenting ya. Wajib kursus parenting. Tapi kan belum pernah ada ya kursus parenting di Indonesia ya. Maksudnya ada kelas-kelasnya, tapi belum yang masif gitu kan. Kalau mau yang ideal ya semuanya berubah jadi lebih baik ya, harus itu kelas parenting itu mungkin harus wajib gitu ya. Mungkin misalnya ketika sang calon ibu udah hamil berapa bulan ya udah harus mulai kursus parentingnya mungkin gitu ya. Nah sekarang kan yang umum kan kursus kalau sebelum melahirkan itu kan kursus orang-orang pada beli perabotan segala macam terus menyusuinya ya. Tapi kan iya itu yang paling yang jangka pendek. Sebenarnya jangka panjangnya adalah bagaimana parentingnya seperti apa gitu kan. Itu PR lagi sih ya. PR bareng. Itu jadi atau mungkin ada kayak kursus parenting sebelum anak ini sekolah
TK atau SD cari itu ada nggak? Facebook di Instagram. Jadi bukan memang saran dari si sekolah. Oke, nanti si anak ini harus. Beberapa sekolah swasta juga udah ada seminar parenting, tapi kan seminar 1-2 jam apakah ngaruh? Iya, itu dia ya, cuma 1-2 jam dan nggak terus berjalan ya. Ya balik lagi pendekatannya harus yang whole school approach, atau ya nggak bisa pendekatan dibebankan ke individu gitu ya. Ke anak juga. Misalnya ya harus misalnya ke orang tua ya memang harus pendidikannya dari ketika orang tua itu masih dari anak, itu life cycle approach gitu kan, dari orang pas udah gede, itu juga melibatkan lingkungan yang luas gitu ya, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Malah kadang gini, yang menariknya adalah yang saya diskusi dengan rekan-rekan yang expert di sini, anak menjadi pelaku, itu kan berarti kan mungkin dari orang tuanya ya, itu kan berarti orang tuanya yang ini ya. Kadang yang kita luput adalah bagaimana lingkungan kerja orang tuanya tersebut. Lingkungan kerja justru? Lingkungan kerja, maksudnya gimana orang tua nggak stres kalau cutinya terbatas? Oke, itu ya. Cuma dapat cuti 2 hari habis melahirkan. Ibu, orang tuanya berangkat jam subuh, pulangnya tengah malam, kapan ketemu sama anaknya. Itu kan berarti balik lagi sistemnya, infrastruktur kita bagaimana, misalnya undang-undang ketenagakerjaan kita apakah sudah pro terhadap buruh itu gitu kan. Dia, ya maksudnya kan sekarang kita ada undang-undang cipta kerja, kan itu undang-undang yang sangat represif sebenarnya ya. Kemudian dari undang-undang yang represif itu tuh turunnya tuh jauh sampai ke anak-anak. Orang tua tidak punya kontrak kerja yang permanen. Jam kerja bebas gitu ya. Orang tua bisa dipecat kapan aja, kan stres orang tuanya. Ya orang tua stres akhirnya kan ngaruh ke anaknya. Anak ya nanti akhirnya dari anaknya ngaruh ke anaknya akhirnya jadi pelaku bullying, anaknya jadi korban. Jadi maksudnya kalau kita melihat ini tuh itu rangkaian yang panjang dari yang atas. Jadi kalau misalnya mau diintervensi juga, dan orang tua yang diintervensi adalah orang kaya. Orang kaya yang pengusaha, yang punya perusahaan gitu segala macam, itu yang diintervensi juga, bahwa jangan intervensi bukan rakyat jelata, bukan rakyat jelata, yang diintervensi adalah orang-orang kaya konglomerat, bahwa lu nggak ngasih lingkungan kerja yang kondusif, yang baik bagi itu ngaruh ke karyawan lu, ngaruh ke anaknya, ngaruh ke bullying. Jadi kalau misalnya lu komplain anak gue ini gitu ya bisa jadi mungkin anak yang jadi pelaku bullying anak kerja satu perusahaan dengan kerja di perusahaan lu, yang mana bikin peraturan yang tidak family friendly, dan sangat represif jadi maksudnya jangan heran itu akhirnya semua ujung-ujungnya di anak kan di hilirnya, padahal hulunya itu adalah membuat kebijakan orang kaya, pengusaha yang punya aturan. Jadi bapak-bapak yang punya power itu ya sebenarnya Anda kuncinya untuk mencegah bullying di anak-anak. Ini kayaknya benang merahnya udah langsung yang di atas ini, yang di hulunya ini yang sebenarnya di peraturan. Kalau bikin peraturan yang anti buruh, peraturan yang tidak pro pekerja, tidak pro keluarga, ya dampaknya anak kecil. Jadi kalau misalnya melihat anak kecil perilakunya aneh, ya mungkin itu salah satu dari andil dari peraturan yang Anda buat. Jadi psikologis untuk pekerja juga berpengaruh pada psikologis pada anak gitu ya. Kayak ini ya gimana sih maksudnya lo kerja dari subuh sampai malam, nggak ada cuti, terus habis itu lembur gitu ya, pressure-nya tinggi. Gimana dengan lingkungan itu Anda bisa namaste, bisa zen gitu ya, anak-anak jadi bisa ke anak bisa santun ngomongnya lebih tenang, itu kan nggak bisa ya kayak bisa gitu kan. Tapi ada nggak sih Kak, semakin susahnya ekonomi sebuah keluarga itu semakin berpengaruh juga ke kekerasan. Ada juga nggak sih? Sebenarnya datanya juga menunjukkan demikian sih. Ya kan? Data dari yang semakin dia susah, semakin dia juga. Iya, karena kan tekanan hidup, tekanan ekonomi akhirnya kan membuat ya nggak bisa tenang hidup ya. Iya. Kalau misalnya hidup udah tinggal showbela makan gampang, saya kan ya lebih gampang. Lebih tekanan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya himpitan ekonomi banyak ya akhirnya berdampak ke anak juga gitu kan. Iya, semakin kalau yang kayak si bapak ini pernah yang kasus si bapak ini sampai ngebully anaknya karena dia juga susah jadi driver Gojek kan, pernah ada yang kayak gitu kan. Terus gitu sampai akhirnya ada juga yang ngebunuh anak-anaknya satu-satu. Itu kan kayaknya menjadi tanggung jawab juga ke atas juga, ke level-level pemerintah dan pengusaha juga ya. Ya balik lagi, nggak bisa melihatnya mikro anak saling ngebully gitu ya. Balik lagi bagaimana lingkungan umumnya kebijakan itu
turun ke orang tua sampai akhirnya turun ke anak. Nah itu sebenarnya balik lagi ketika bicara kekerasan. Kekerasan di level yang paling makro dulu sebelum turun. Gue jadi menarik, semakin ekonomi udah oke, udah stabil lah, itu semakin kekerasan semakin berkurang nggak sih? Ya maksudnya at least ketika ekonomi makin membaik, kesehatan jiwa dan mental akan lebih chill ya. Lebih asik ya. Bisa lebih chill. Kalau orang lebih chill, kecenderungannya kan ketika mengasuh anak ya akan bisa lebih bisa akan lebih santai, tapi ya kekerasan akan tetap ada. Tapi balik lagi ketika hidup udah relatif lebih enak gitu ya, himpitan ekonomi tidak terlalu banyak, ya dampak perilaku bagaimana dia memperlakukan orang sekitar juga akan berkurang. Lebih enak gitu, lebih enjoy dibandingkan dengan dia terhimpit ekonomi, terus hidupnya juga keras. Itu udah benar-benar. Contohnya gini, waktu pas film Parasit Parasit. Itu kan ada quotes yang menarik ya. Mereka kan ngebahas keluarga orang kaya majikan gitu kan. Mereka bersikap nice karena mereka kaya atau karena mereka ada dari sananya. Iya. Kan orang bisa bersikap nice ya mungkin karena mereka kaya. Jadi mereka nggak ada himpitan ekonomi, makanya mereka bisa bersikap manis gitu, ke semua orang. Ketika hidup lu sehari-hari harga cabai mahal, hidupnya susah gitu kan. Kemana-mana naik angkot himpit-himpitan panas-panasan gitu ya. Ya gimana lu bisa tetap namaste zen gitu ya? Dibandingkan dengan kemana-mana ada supir atau misalnya kemana-mana helikopter gitu ya, atau kerja dari rumah ya, itu kan akan beda outcome-nya. Gitu. Iya ya, itu menarik ya. Maksudnya ya memang si edukasi seks dan kekerasan pada anak itu berpengaruh pada tadi pertama ada ekonomi, terus kebijakan juga ternyata berpengaruh juga. Di hulunya pemerintah dan pengusaha juga sangat berperan juga kepada edukasi seks dan kekerasan pada anak-anak itu menarik banget. Nah sekarang yang terakhir nih Kak, menurut Kak Inal yang paling urgent banget untuk isu-isu kekerasan dan seksual pada anak ini dan remaja ini apa sih di Indonesia? Maksudnya yang paling yang harus jadi sorotan dan itu penting gitu. Kayak gini ya, kalau ngubah kebijakan kan susah ya Kak. Iya. Butuh waktu bertahun-tahun gitu kan, ngegolin undang-undang susah, peraturan juga susah. Ya mungkin ya idealnya memang dari makro gitu ya. Makro kita infrastruktur. Ya tapi kalau maksudnya kalau yang di depan mata ya udah mulai dari diri sendiri aja kan ya, sebagai orang dewasa. Yang nggak ada salahnya ya mulai misalnya belum pernah ke psikiater atau psikolog untuk memproses emosi, ya kita proses emosi kita. Emosi kita dari mulai diri sendiri ya. Baik lagi mulai dari diri sendiri. Boleh ya. Gitu ya. Walaupun sebenarnya kita berada di lingkungan ada faktor eksternal yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi kita, ya balik lagi ya yang bisa kita lakukan dari kita sendiri, bisa gitu ya. Tapi ya bagaimana kita bisa mau ke psikolog, berani gitu ya, karena kan yang kesulitan terbesar adalah menghadapi diri sendiri. Iya itu. Yang lawan kita kalau ke psikiater bukan kita takut psikiater atau psikolog, tapi kan apakah kita berani menghadapi diri kita sendiri setelah bertahun-tahun menghadapi diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri lebih objektif. Bersama oleh psikiater psikolog, itu yang lebih sulit. Itu yang lebih sulit kalau untuk mengakuinya. Ya bisa dokter sakit korengan ya udahlah ya tinggal sembuhin dan lihat koreng disembuhin itu kan. Tapi ini kalau ke psikiater psikolog itu kan melihat apa yang ada dalam diri kita, apa luka-luka yang ada dalam diri kita, apakah kita berani memproses itu dengan orang stranger, si psikolog psikiater ini. Nah itu kalau kita sendiri udah mau mulai berani, ya mungkin itu langkah awal untuk akhirnya berpengaruh ke anak remaja yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak ya Kak Inal udah sharing di TM Share Podcast kali ini dengan tema edukasi seks kekerasan pada anak dan remaja yang mudah-mudahan sangat berguna dari masukan dari Kak Inal ini. Dan teman-teman, sampai bertemu lagi di TM Share Podcast ke depannya. Dadah.